Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukrulillah, teman-teman sekalian, pada kesempatan sore hari ini Allah kembali kumpulkan kita di tempat yang baik. Mudah-mudahan tempat yang kita gunakan hari ini dia akan menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah. Dan setiap langkah kaki kita ke tempat ini juga akan dibalas sebagai sebuah amal kebaikan yang akan menjadi penebus dosa-dosa kita dan menambah pahala kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW, sebagaimana yang pernah saya sampaikan dan sering saya ulang di sini supaya menambah lagi semangat kita dalam menuntut ilmu, atau semangat kita biar bisa lebih bertambah saat kita mengalami yang namanya lemah gitu ya, melemah, atau bahasa kerennya itu futur gitu ya, melemah sekali dalam melakukan kebaikan. Maka ingat terus sabda Nabi yang satu ini ketika Nabi membaca penggalan dari surah Az-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari di mana bumi akan bercerita. Nah, para sahabat yang kala itu belum pernah mendengar bumi itu bercerita, bumi itu ngomong. Jangankan sahabat kan ya, kita juga hari ini belum pernah mendengar bumi itu berbicara. Pernah nggak dengar bumi ngomong? Atau bumi curhat gitu? Aku capek gitu, ada nggak? Nggak ada. Saya ngebayangin kalau teman-teman di Syadinalen ini malam mau tahajud ya kan, gelar sejadah jam 3, terus buminya ngomong, "Cie tahajud." Jadi nggak tahajud? Ya Allah, kayaknya besok aja tahajudnya gitu ya. Gitu. Karena memang sampai hari ini kita diajari di sekolah, di kampus dulu bahwa bumi ini adalah benda mati. Namanya benda mati, dia tidak bisa merasa, dia tidak bisa berbicara gitu ya. Kebayang kalau bumi itu baperan ya kan, pas mau digali dia mengeras ini ya. Kebayang nggak Syadinalen bisa punya tanah? Nggak bisa. Mau bangun rumah besok roboh lagi gitu kan, baru jadi setengah dirobohin lagi sama bumi, kan nggak gitu. Karena memang bumi ini adalah benda mati. Tapi dalam ayat ini Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa bumi itu nanti dia akan berbicara. Kapan? Nanti di hadapan Allah. Dan Nabi bertanya kepada para sahabat, tahu nggak kalian apa yang bakal diceritain oleh bumi? Maka sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan Nabi SAW memberikan jawaban, bumi yang kalian pijak di atasnya itu kelak akan bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan di atasnya. Nah, ini menjadi kabar gembira buat kita. Kalau melakukan kebaikan dan nggak ada yang lihat, kan ada orang tuh ya, kalau melakukan kebaikan pengennya ada yang lihat. Padahal kita nggak usah kecewa kalau nggak ada yang lihat. Kenapa? Karena memang penglihatan manusia itu terbatas. Atau kita pengen melakukan kebaikan supaya didengar banyak orang. Ingat, pendengaran orang itu terbatas. Jadi kalau ternyata tidak ada yang melihat kita, yakinlah bumi tempat kita melakukan kebaikan, dia akan bercerita dan akan menjadi saksi kebaikan buat kita. Nah, hari ini teman-teman sekalian, untuk mengundang keberkahan Allah, kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan lanjutkan Quranic Parenting dari buku Menjadi Orang Tua dan Pendidik Langitan ya. Ini dikarang oleh Deris Arista Saputra. Saya hanya menukil saja ya kan, hanya menukil tulisan beliau. Hari ini kita akan masuk ke tahapan yang kedua, yaitu pengulangan. Apa namanya? Pengulangan. Kalau yang pertama pengajaran, ya, diajarin dulu, dikasih tahu dulu, baru tahap yang kedua yang namanya pengulangan. Apa yang dimaksud dengan pengulangan? Ini yang akan kita bahas hari ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-33-nya ya, ayat ke-33. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Gitu ya. Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Hai Adam,
beritahukanlah kepada mereka, kepada para malaikat dan jin kala itu. Kan malaikat dan jin itu kan hari itu dikumpulkan oleh Allah, kemudian Nabi Adam dihadirkan. Setelah Nabi Adam diciptakan dengan sempurna, ditiupkan ruh gitu ya, kemudian diberikan ilmu pengetahuan, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk apa? Menyampaikan kepada mereka apa yang sudah dikasih tahu oleh Allah. Jadi Allah ngajarin dulu Nabi Adam, baru kemudian Nabi Adam melakukan yang namanya repetition. Melakukan apa? Pengulangan. Baik. Nah, di sini kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perintah Allah kepada Nabi Adam, Adam sampaikan deh apa yang sudah aku ajarkan kepadamu itu. Maka Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwa yang disampaikan oleh Nabi Adam ini adalah nama-nama malaikat. Kamu adalah Jibril, kamu Mikail, Israfil dan seterusnya gitu ya. Itu dalam satu pandangan. Dalam pandangan yang lain menurut Imam Mujahid disebutkan bahwa yang dimaksud dengan apa? Dengan Hei Adam, ajarkan kepada mereka atau kasih tahu deh apa yang sudah ku ajarkan. Nabi Adam diajarkan semua tentang ilmu pengetahuan, termasuk hewan-hewan. Yang nanti kan Nabi Adam itu, kalau misalnya kita hari ini, kita kembali lagi ke flashback ke cerita kita tentang bagaimana terusirnya Nabi Adam gitu kan. Nanti kan ada nih, di ke depan juga nanti akan kita bahas. Nabi Adam alaihissalam, sebelum jauh ada cerita Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Nabi Adam melakukan satu pelanggaran dengan ibunda Hawa gitu kan. Itu kita faham bahwa sebelum itu Allah sudah memproklamirkan kepada para malaikat, malaikat semuanya nih, kalian bangsa jin juga dengarkan. Aku akan menciptakan satu makhluk yang dia akan menghuni bumi. Gitu kan ya? Jadi Allah udah nyampaikan duluan nih, aku akan menciptakan satu makhluk yang dia akan menghuni bumi. Jadi Nabi Adam, pertanyaan saya jawab ya, kira-kira Nabi Adam itu sekiranya nggak makan buah terlarang, beliau akan tetap di surga atau akan tetap di bumi? Di bumi. Makan nggak makan, memang Nabi Adam alaihissalam diciptakan untuk menjadi penghuni bumi. Nah ini untuk membantah orang-orang yang hari ini galau, kalut gitu kan, dan nyalahkan Nabi Adam. Ini gara-gara Nabi Adam hari-hari nyari customer, ya kan? Kalau enggak kan kita di surga, ya kan? Kita ini di surga harusnya. Gara-gara Nabi Adam aja sama si ibunda Hawa ini makan buah terlarang, akhirnya kita hari ini nyari-nyari customer, ya kan? Nyari-nyari pelanggan, nyari-nyari orang yang mau beli tanah, hari-hari kerja gitu. Coba kalau di surga kita nggak kerja lah. Nah ini pemahaman yang salah. Nabi Adam alaihissalam makan gak makan pun tetap akan apa? Menghuni bumi. Ini harus kita pahami, bisa dipahami ya. Jadi jangan pernah lagi menyalahkan Nabi Adam, apalagi dengan slogan-slogan ini salahnya Nabi Adam gitu kan. Sehingga kita capek-capek di dunia. Nah teman-teman sekalian, sekalipun misalnya nih skenario itu tidak ada, cerita tentang Nabi Adam makan buah terlarang itu nggak ada, Nabi Adam tetap akan di bumi. Karena memang Allah sudah menyampaikan, aku akan menciptakan satu makhluk yang dia akan menjadi khalifah di muka bumi ini, gitu. Maka di sini disebutkan Nabi Adam ketika diminta oleh Allah pengulangan tadi, Nabi Adam menyebutkan apa-apa yang ada di bumi. Di sini disebutkan ada burung merpati, burung gagak dan nama-nama semua yang akan dihadapi oleh Nabi Adam ketika di dunia. Gitu, bisa dipahami ya. Jadi ilmu pengetahuan diajarkan kepada Allah bukan hanya diajarkan tapi diulangi. Nah ini penting banget dalam metode pendidikan. Saat kita mengajari anak atau misalnya anak remaja, bahkan anak yang sudah masuk fase-fase dewasa, ini pengulangan ini penting. Kadang kita ini terlalu percaya gitu, bilang gini, nah kalau habis makan taruh di mana? Dia bilang apa? Di dapur. Udah 2 jam kita pergi, pas balik masih di situ juga piringnya. Lah kan dia tugasnya cuma apa? Ngejawab kan ya, benar gak sih? Nah kalau selesai makan piringnya di mana? Di dapur, bener kan? Lah dia udah jawab, ya betul aja jawabannya, tapi nggak dilakukan. Kenapa? Inilah pentingnya repetition itu, pengulangan itu gitu. Kita memberikan nasihat, nah kalau selesai makan, taruh piringnya di mana? Di dapur. Apa nak tadi kata bunda? Kata bunda tadi kalau adik selesai makan, nah piringnya nanti ditaruh di dapur. Itu namanya repetition, pengulangan. Nah kadang kita ini masuk ke fase dewasa atau remaja, kita terlalu percaya bahwa lawan bicara kita paham dengan apa yang kita bicarakan. Bahkan dalam ilmu komunikasi sekalipun diajari oleh para mentor atau mungkin para dosen diajarkan, kalau misalnya kalian ingin bisa memastikan bahwa ucapan kalian itu didengar dan dipahami, coba dia untuk apa? Mengulangi.
Sesederhana itu, dan Allah sudah abadikan itu jauh sebelum kita lahir, 1400 tahun yang lalu. Ayat ini diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Tentang pengulangan. Tentang pengulangan, sama seperti halnya SOP di perusahaan gitu kan. Atau misalnya teman-teman pernah masuk ke dunia industri, masuk ke PT misalnya atau perusahaan besar, biasanya akan diikrarkan tuh 5 janji lah atau 10 peraturan, diulang-ulang gitu, diulang-ulang itu sampai hafal mati gitu kan. Sampai lulus juga mimpinya aja ngulang itu, bayangin coba. Sampai udah pensiun juga ini tuh hafal betul, karena diulang hari-hari, karena memang pengulangan itu penting teman-teman sekalian. Nah, termasuk halnya nanti kita bahas tentang apa, tentang masalah hafalan. Mengulang itu mudah, menghafal itu mudah. Seriusan ini. Otak itu memang Allah desain otak kita itu untuk bisa banyak menghafal baik kosakata maupun apapun itu berupa tulisan, bahkan berupa gambar juga kita bisa nangkep betul gitu kan. Coba ngelihat keindahan pelangi. Tahu pelangi ya? Pelangi itu cuman gambar atau bersuara nih pelangi itu. Gambar. Tapi bisa nangkep nggak otak? Bisa. Ngelihat nih, nggak usah pelangi itu ngomong deh, gue yang kuning, gue yang biru nih, gue yang ungu, nggak ada. Kita ngelihat sepintas, kita udah ngerekam di sini. Bahkan hanya sepintas, kita udah hafal betul pelangi itu warna-warni. Nggak ada, nak coba gambar pelangi merah semua. Kenapa merah semua? Lagi libur bu, coba bayangin ya, pelanginya lagi liburan makanya merah semua. Nggak ada, dia udah hafal betul gitu. Mau biru duluan, mau hijau duluan, yang jelas pelangi itu warna-warni. Bisa dipahami ya? Nah, ada ilmu itu teman-teman sekalian untuk bisa menghafal itu. Memang Allah udah desain otak kita itu cerdas betul gitu. Ya, sebagaimana halnya pisau lah, kalau orang tua dulu sering ngasih wejangan kepada kita itu, nah pisau itu kalau nggak diasah tumpul. Semakin diasah semakin tajam. Begitupun halnya dengan otak kita. Nah, bedanya pisau itu kalau semakin diasah dia akan semakin tipis. Ya kan? Terus aja nanti kita pakai lagi asal gitu akan menipis dan akan berkurang. Sedangkan otak tuh nggak kayak gitu, otak tuh berkembang. Semakin ditambahin ilmu, maka dia akan semakin berkembang. Bukan berarti bentuknya akan makin gede gitu kan. Jadi gede, kenapa? Banyak hafalan, ngerinya gitu ya. Kepalanya gede gitu karena banyak hafalan, bukan kayak gitu. Tapi dia berkembang gitu. Apanya? Daya serapnya itu berkembang. Makin banyak yang dimasukkan, dia makin senang. Sama teman-teman nih kalau pas lagi lapar, teman-teman bawa makan, senang banget kan. Tadinya nggak mood, kenapa sih colek apa gitu? Padahal nggak diapa-apain, dia bilang apa ya? Itu lagi emosi. Kenapa emosi? Kan lagi lapar. Dibawa makan enak, senang betul dia. Itu fisiknya yang senang. Begitupun halnya dengan otak. Otak itu, kalau kita kasih makan nutrisi tiap hari dengan cara membaca atau mulai mengulang murojaah dan sebagainya, itu senang betul dia. Lama-kelamaan kalau misalnya otak kita nggak dipakai, ya sama lah seperti halnya pisau. Ya, pisau yang nggak pernah dipakai, nggak pernah diasah, lama-lama akan menjadi tumpul. Nah, Allah udah desain otak kita ini sedemikian rupa untuk bisa menghafal, bukan hanya sebatas menyimpan yang bentuknya itu visual, tapi audio. Kita nggak tahu nih penyanyinya siapa. Kita nggak tahu ini di nada E, C atau B gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Tapi kita pernah dengar, kita hafal tuh. Kayak lagu ya kan. Kita nggak mesti ngeliat gimana bibirnya dia ngomong kan. Kita dengerin aja, kita hafal. Bisa dipahami ya? Itu kecerdasan otak kita teman-teman sekalian. Bahkan termasuk ada kalimat yang kita nggak pernah dengar, ternyata sepintas saja kedengaran sama kita. Langsung kebayang tuh. Itu kecerdasan otak kita. Tapi yang perlu kita pahami, hafalan yang sudah kita dapatkan itu dia akan mudah pudar dan akan hilang kalau tidak dilakukan pengulangan. Makanya di pondok itu sering disampaikan, hafalan itu paling bertahan cuma seminggu. Hafalan itu. Kalau nggak percaya coba deh teman-teman misalnya hafalin setengah aja, nggak usah satu halaman. Setengah halaman dari Al-Quran. Udah hafal mati nih sehari, udah nggak usah dibaca. Nggak usah dibaca, nggak usah diulang, nggak usah dibaca. Paling bertahan seminggu itu. Seminggu kita baca kayak ngulang dari awal. Bisa dipahami ya? Nah itu ternyata pengulangan itu pentingnya di situ. Dia bukan hanya sebatas membuat kita ini lebih tajam, tapi dia bisa membuat itu menjadi melekat. Paham ya? Nah, makanya saya tuliskan di caption tadi, caption untuk kajian ini, saya tuliskan di status itu, ada di halaman 46 itu saya tuliskan gini. Pengulangan itu menurut ilmu psikologi ya, pengulangan itu adalah sarana belajar untuk membangkitkan daya-daya yang ada pada diri.
daya ingat, daya merasakan, daya berpikir, daya bernalar. Kenapa? Karena dengan pengulangan daya-daya tersebut akan bangkit, gitu ya. Kayak gini deh, misalnya teman-teman dulu pernah hafal tentang satu bait atau teman-teman pernah hafal tentang satu ilmu, ketika dibuka tuh kayak nyes gitu langsung. Kayaknya langsung nyes, jadi kayak masuk banget gitu. Kenapa? Itu berkah dari apa? Dari pengulangan. Tapi kalau misalnya teman-teman gak pernah ada hafalan terus mulai ngafal, itu beda rasanya, beda. Beda dengan saat itu sudah ada di kepala terus kemudian teman-teman buka lagi, itu beda. Kenapa? Karena itu bisa membangkitkan lagi apa yang sudah ada. Sudah pahami ya? Seperti halnya pisau yang selalu diasah akan menjadi tajam, maka daya-daya yang dilatih dengan mengadakan pengulangan akan menjadi sempurna. Jadi otak kita itu untuk pertama kali menangkap itu sudah ada istilahnya nih, udah ada sketsanya. Udah ada apa? Sketsanya. Nah, tinggal penebalannya aja sebenarnya. Kita hafal nih sabaris dari ayat Al-Qur'an hari ini. Terus kemudian malam sebelum tidur kita baca lagi. Itu kayak ditebelin gitu. Besok kita baca lagi tuh ayat yang sama, itu makin tebel gitu. Nah kalau sudah tebel dihapusnya beda kan. Kalau kita nyoret sekali, kita hapus sekali juga hilang, ya kan. Tapi kalau kita agak tekan sedikit gitu, nah kita ngapusnya juga agak ulang-ulang kan. Nah apalagi kalau sampai menekan terus kemudian diberikan penekanan lagi, kemudian baru digoreskan, itu nggak cukup sekali 2 kali itu. Bahkan sekalipun ternyata udah hapus, bekasnya masih ada nggak? Ada. Itulah gambaran dari pengulangan itu seperti itu. Maka Allah mengajarkan kepada kita saat kita punya ilmu apapun, itu kalau nggak diulang pasti hilang. Al-Quran saja yang Allah sudah berjanji untuk memudahkan kita menghafalnya, memudahkan kita untuk bisa memahaminya, itu dalam seminggu ternyata. Ini pimpinan pondok itu ketika memberikan pernyataan itu bukan karena ngarang-ngarang, tapi berdasarkan pengalaman. Ini berdasarkan apa? Pengalaman. Seminggu aja hafalan itu paling kuat seminggu lah. Setelah itu akan buyar. Setelah itu seperti orang yang kembali lagi mengulang hafalan tuh kayak mulai ngapal lagi. Ini seriusan gitu. Saya juga pernah ngalamin waktu itu. Masuk juz 21 juga sama. Kebayang gitu. Juz 21 mulai masuk juz 20 yang amburadul. Ya kan? Balik ke 20, 21-nya hilang. Gitu aja terus nggak kelar-kelar. Dan itu memang seperti itu. Dan memang bahkan dari seorang syekh mengatakan, kalau kamu ingin menghafal Al-Quran, bacalah 10 sampai 15 kali itu hafal. Tapi kalau kamu ingin mungkin tambahkan 100. Kebayang nggak satu ayat diulang 100 kali? Bahkan satu halaman yang sudah kita hafal satu ayatnya 100 kali, sudah selesai kita hafal satu halaman, kita ulang berapa? 100 kali. Nah baru sampai pada tahapan apa? Mungkin. Kalau cuma pengen sebatas ngafal, teman-teman baca jadi 15 kali hafal itu Quran, seriusan. Berdasarkan pengalaman ya, dengan catatan teman-teman sudah sudah lancar baca Qurannya. Kalau baca Qurannya masih mata mana ada itu masih ikro lah, itu agak berat memang ngulangnya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah lancar baca Quran, lancar gitu baca Qurannya, udah bagus lah ya baca Qurannya, baca 10-15 kali udah hafal saya. Semudah itu sebenarnya, cuman masalahnya ngafal itu gampang, menjaganya yang sulit. Nah termasuk dalam pendidikan kepada anak-anak kita, kalau kita memberikan pengajaran kepada anak-anak apapun tentang itu, tentang kedisiplinan, tentang ilmu pengetahuan, pastikan dia bukan hanya sebatas mengiyakan apa yang kita katakan, pastikan dia mampu untuk melakukan pengulangan. Contoh, misalnya kita pengen ngajarin anak kita disiplin sikat gigi sebelum tidur. Nah, sikat gigi itu baik loh, nak. Sebelum tidur itu sikat gigi supaya tidak ada kuman, supaya nggak sakit gigi. Ya kan, nak? Iya bu, apa kata bunda? Kata bunda, gosok gigi itu penting. Biar apa? Biar giginya itu nggak digigitin sama kuman. Itu namanya pengulangan. Nah, kalau dia sudah sampai pada pengulangan, nah nanti ada tahap berikutnya insya Allah di pertemuan yang akan datang, yang intinya usahakan betul bahwa setiap kali nasihat yang kita sampaikan, pengetahuan yang kita sampaikan, dia harus bisa mengulangi. Itu poin pentingnya ya. Jadi selain diajarkan, pastikan dia bisa mengulangi. Okay. Baik. Selanjutnya teman-teman sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat juga dalam surah Al-Alaq yang kita sudah hafal ini ya, dari kecil, dari lahir juga kita sudah hafal ayat ini ya. Insyaallah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kan perintah Allah kepada malaikat Jibril ketika menurunkan wahyu pertama ya kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad,
Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini pertama, kan sebelumnya kan Iqra, ma ana biqari. Aku tuh nggak bisa membaca. Maksudnya memang Nabi tidak bisa membaca tulisan. Gitu ya. Ini juga untuk apa? Untuk penguatan buat Nabi. Jadi Nabi itu nggak bisa baca tulis itu bukan kurang buat beliau, tapi kelebihan. Kebayangnya orang yang nggak bisa baca tulis tapi mampu untuk menghafal 30 juz dari Al-Quran dan nggak pernah ke selisih. Paham ya? Jadi kalau misalnya nabi kita bisa menulis, gitu, bisa menulis, bisa membaca, orang akan mudah menuduh nabi kita itu memang yang ngarang lah. Ya wajar lah ayat-ayat itu memang dia sendiri yang nulis, lah kan nabi nggak bisa nulis. Padahal teman-teman sekalian, di zaman nabi itu bisa baca tulis hal yang biasa gitu. Tapi memang nabi spesial banget, sama kayak gini, nonton jaranan lah di kita kan, tonton jaranan. Itu kan kalau di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat biasa aja kan ya jadi sebuah tontonan aja kan gitu. Sekalipun saya tahu lah teman-teman yang sudah mulai ikut ngaji, yang sudah pernah ikut pengajian pasti udah mulai nggak tertarik lagi kan ngeliat jaranan, katanya itu kan ininya setan lah gitu, ngundang-ngundang setan dan sebagainya, orang kesurupan kan gitu ya. Tapi kan waktu belum ngaji diajak teman ya biasa aja ngeliat, wah kagum, misalnya makan beling ya kan, terus makan beras, makan apa gabah itu kan, terus makan silet, terus kemudian keluar sempurna lagi, kayak gitulah kita kagum-kagum gitu ya. Itu menjadi hal yang biasa, tapi buat baginda Nabi SAW kala orang-orang seusia beliau itu nonton pertunjukan rebana lah kalau bahasa kitanya, dengan ada tarian tentunya di zaman itu, belum zaman kenabian, belum, Nabi masih kecil lah, masih usia-usia remaja gitu. Nabi itu diberikan oleh Allah satu kelebihan, itu ngantuk yang luar biasa kan. Pernah dengar kisahnya? Nabi diajak, ayo kita nonton ya Muhammad gitu. Ayo gitu. Sama nih, penasaran juga kan. Mau datang tuh sebelum sampai ke tempatnya itu musik udah kedengeran debulang, ngantuk betul. Bahkan beliau tertidur di emperan rumahnya seseorang, kebayang nggak? Sampai selesai acara selesai baru bangun, udahan katanya, nggak jadi. Coba bayangin coba. Terus karena penasaran diajak lagi kan, nanti ada lagi kok, ya kapan, nanti kita kesana, kita kesama kejadiannya, mengantuk, diberikan rasa ngantuk yang berat, kemudian tertidur. Nah, ini justru bukan menjadi kurangnya Nabi, Nabi nggak bisa diajak happy gitu kan, bukan, tapi justru untuk menjaga wibawa kehormatannya Nabi, karena dia akan menjadi seorang Nabi. Bisa dipahami ya? Nah, saat malaikat Jibril alaihissalam diutus oleh Allah, ayo deh turunin 5 ayat pertama ini untuk baginda Nabi Muhammad. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Oke, ini ayat pertama. Kemudian ayat yang keduanya, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Nah, kembali ini penekanan bahwa setelah dibaca ya dibaca lagi. Bisa dipahami ya? Jadi apapun itu kalau kita mau baca nih, ini pengalamannya, ada doa yang sebenarnya kita udah paham sampai hari ini. Doa ini kita baca hari-hari, bahkan ketika kita dulu masih sekolah lah ya. Kalau sekarang kan udah lain zamannya sekolah nih, ada yang depan masih sekolah nih. Kalau kita nih ranahnya udah beda lah ya. Kalau dulu nyari ilmu, sekarang nyari duit nih ya. Ya kan? Nyari ilmu dan duit, Ustaz. Ini Syahdin Alin ini memberikan fasilitas tuh dua-duanya ada ya, nyari ilmu ya, nyari duit juga ya. Oke, menjemput rezeki. Saat kita akan belajar, doa kita apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Karena sebelum makan kan sudah ada mie kuah, ya kan? Ada sosis panggang, sosis goreng. Pokoknya sebelum belajar tuh komplit memang lah. Makanya doanya pertama kali Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau sudah habis, nah baru bismika Allahumma ahya. Ini belajarnya enggak, memang makanannya ya habis dulu tidur ya kan. Kebanyakan makan memang ya. Nah, doanya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Perhatikan, kalau kita hafal betul nih dan faham betul, ilmu itu mudah. Ilmu itu mudah. Saya ngebayangin banget gini. Kebayang nggak teman-teman sekalian, kita ini orang Indonesia. Hari-hari ngomongnya Indonesia, bahkan Balikpapan yang ada kahnya dengan, ya kah? Gitu ya. Kita harus berhadapan dengan semua materi, semua pelajaran, bahkan semua dosen itu English semuanya. Kebayang nggak saya harus nyerna itu kayak apa? S2 saya gitu. Semuanya nggak ada yang pakai bahasa Melayu, semuanya Inggris. Paling nyerepet-nyerepet ke Arab. Dan soalnya semuanya in English.
Dan ada sebagian dalam bahasa Arab. Saya ngebayangin ya Allah, saya bisa hafal aja nggak bisa. Bahasa Inggris segitu panjangnya gimana saya ngafalnya. Tapi saya hafal betul suatu doa dan saya paham betul maknanya. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Gitu ya doanya ya. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Ini memberikan pemahaman bahwa siapapun yang mau belajar pasti Allah akan kasih. Siapapun yang mau belajar pasti Allah kasih. Siapapun dia, bahkan orang yang nggak beriman sekalipun. Bahkan orang yang nggak sholat subuh sekalipun. Bahkan orang yang sholat subuhnya digabung sama duha sekalipun. Ya. Yang sholat duhurnya kelewat dikit, lagi asar. Yang sholat asarnya juga kelewat dikit, lagi maghrib. Gitu ya. Kelewatnya cuma sedikit ya, tapi dikit lagi masuk ke waktu yang selanjutnya gitu ya. Bahkan orang yang nggak beriman, selama dia mau belajar Allah kasih. Ada nggak di sini orang nggak beriman belajar, kenapa nggak masuk? Allah nggak ngasih katanya. Nggak ada. Kamu nggak mau beriman mau nggak, kamu mau belajar Allah kasih. Itu sudah janji sudah. Yang perlu kita fahami adalah doa selanjutnya, warzuqni fahma. Ini yang penting. Ya Allah, rezekikan kepadaku pemahaman. Itu bedanya. Kalau yang pertama itu minta diberi rizki, karena rizki itu semua Allah yang bagi, benar nggak? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang hidup melata di atas muka bumi ini kecuali sudah Allah tanggung rezekinya. Mau binatang, mau manusia, mau jin, mau yang berfikir, mau yang enggak, beriman enggak, Allah sudah tanggung rezekinya. Tapi kalau yang kedua ini warzuqni fahma, dan ya Allah rezekikan kepadaku kefahaman. Kalau hanya sebatas dikasih, Allah kasih. Tapi pemahaman ini yang kadang orang ini lupa. Kita nggak mesti menghafalkan kitab setebal ini. Buku yang halamannya mesti sampai 300, 400. Kita minta sama Allah setelah kita belajar, ya Allah saya belajar nih. Tambahkan saya ilmu saya ya Allah. Kebayang nggak kita harus ngehafalin satu halaman? Nggak kebayang kan? Nggak mungkin hafal. Tapi minta sama Allah untuk dirizkikan kefahaman. Karena tidak setiap orang yang diberikan ilmu itu Allah rizkikan kefahaman. Paham? Nah, di sini fungsinya nih. Jadi saat kita berdoa kepada Allah itu bukan hanya sebatas melafazkan dengan lisan, tapi diulangi dengan hati, pengakuan namanya. Rabbi zidni ilma. Buat yang masih belajar nih terutama nih. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan saya ilmu. Nah, itu diyakini dalam hati, pengulangan. Ya Allah tambahkan saya ilmu. Warzuqni fahman, dan ya Allah rezekikan kepadaku itu kefahaman ya Allah. Supaya apa? Nanti saat mengisi ujian yang sifatnya esai itu, teman-teman gak mesti ngafal tebalnya kitab, tapi teman-teman faham betul isinya. Beda gak hafal dengan faham? Beda. Orang ada hafal Quran? Ada. Banyak? Banyak. Yang faham? Sedikit. Disaring lagi yang mengamalkan lebih sedikit lagi kan ya. Itu memang beda. Kalau hanya sebatas hafal tuh insya Allah lah kita bisa hafal. Tapi kalau nggak paham beda banget. Kalau teman-teman ngandelin hafalan, padahal soal nih, kalau teman-teman pernah ikut misalnya tes TOEFL atau misalnya tes IELTS gitu kan, IELTS itu soalnya sama aja sebenarnya. Hanya dirubah aja gitu kan. Misalnya kalau misalnya gini, kemarin Budi pergi ke pasar. Nah sekarang kemarin Wati pergi ke pasar. Yang tadinya hi jadi she kan gitu ya. Sama aja sebenarnya. Tapi karena patokan kita hafalan, kita bingung nih. Kemarin Budi, ini Susi. Ya pantaslah salah. Bukan salah, kitanya aja terlalu patokan pada hafalan. Harusnya kita perlukan apa? Faham. Oke. Sama kayak dikasih soal nih bahasa Indonesia. Teksnya panjang, soalnya 3. Pernah kan? Teksnya panjang nih kita baca, ya Allah dari awal sampai hafal gitu, dia ulang-ulang sampai hafal. Tapi pas ngisi soal nggak bisa. Kenapa? Karena kita ngandelin hafalan bukan pemahaman. Maka yang penting buat kita semuanya, bagi pelajar, orang tua, dalam proses mendidik anak itu kita paham, bukan hanya sebatas hafal. Kalau teori parenting itu semua orang bahkan sudah hafal mati gitu kan, memberikan contoh sebelum seperti misalnya al-qudwah qabla dakwah, memberikan keteladanan sebelum memberikan ayo kamu ikut saya gitu ya. Ayo kamu ikutin saya. Enggak, kita ngasih contoh duluan. Al-qudwah qabla dakwah, memberikan keteladanan sebelum mengajak. Itu orang sudah hafal, tapi pemahaman belum tentu. Maka dari itu pengulangan ini adalah sarana kita untuk bisa memahami. Kita baca nih. Apapun itu pelajaran atau mungkin teman-teman ikut pelatihan
menjadi marketing dan sebagainya, baca bukunya, sekali baca. Mungkin hafal nih, tapi belum paham, bacalah ulang. Sekali lagi baca. Nah, tambah mulai agak terang sedikit. Baca lagi, bukan cuman hafal tapi paham. Atau ada kalimat yang kita, ya Allah ini gimana ngafalinnya? Dia nggak usah dihafalin, kita paham aja maksudnya. Baca gitu, kita pahami aja. Nah udah, sekalipun kita nggak hafal, dikasih soal juga kita bisa ngarang bebas ya kan. Kadang kita ini kan suka kebalik-balik ya, suruh ngarang malah ngafal ya kan, suruh ngafal malah ngarang ya. Jadi gitu sederhananya. Kalau kita pengen bisa paham, maka lakukan pengulangan itu semaksimal mungkin, diulangi. Nggak apa-apa teman-teman, misalnya Ustaz, ini saya harus habiskan dalam semalam Ustaz. Berapa? 100 halaman Ustaz, mana besok ulangan, mana guru ngasih kisi-kisi, baca bab 1 sampai bab 3. Memang itulah babnya semuanya. Itu bukan kisi-kisi namanya, ngerjain gitu ya. Baca bab 1 sampai bab 3. Ya Allah Ustaz, mana 100 halaman? Gimana saya bisa ngerjain besok? Ingat tadi, minta sama Allah bukan hanya sebatas ditambahkan rezeki, tapi diberikan pemahaman. Kalau udah paham nih, soal mau dibolak-balik model kayak mana, bahkan tulisannya dari kanan ke kiri kayak Arab gitu ya. Kalau udah hafal itu soal model kayak manapun, gitu-gitu aja. Coba soal anak kelas 1 SD tentang tambahan, sebenarnya sama aja. Yang dirubah cuma apa? Angkanya. 22 tambah 2 berapa? Masih mikir kan ya? Padahal sederhana ini, 22 tambah 2 jadi 24. Besoknya diganti lagi gitu kan, bukan 20 tambah 2 tapi 20 tambah 4 coba. Padahal kan kalau dia ngandelin hafalan, kemarin kan yang ku hafal 22 tambah 2. Ini sekarang 20 tambah 4. Paham ya? Paham nggak nih? Karena kita sudah hafal, mau 20 tambah 4, mau 22 tambah 2, sama aja isinya. Berapa? 24. Kenapa kita bisa jawab? Karena kita paham. Tapi kalau kita ngandelin hafalan, wah berat. 1 kali 1, 1 kali 2, 2. Sampai 100 kita hafal. Soalnya 25,5. Coba bayangin. Mana ada di kepala kita 25,5 kali 2,5. Ada di hafalan? Nggak ada. Nah itulah pentingnya pemahaman. Dan pemahaman itu didapatkan dari proses pengulangan. Oke, sudah dipahami ya? Oke. Lalu kemudian manfaat mengulang. Apa manfaat mengulang? Dari sekian banyak para sebutnya itu, para peneliti, kemudian para ahli parenting, kemudian orang-orang yang kita sebut sebagai saintis itu, orang yang memang membidangi ilmu tertentu, mereka menyebutkan bahwa manfaat mengulangnya dari proses belajar itu menebalkan pemahaman. Itu dari sekian banyak materi itu, intinya itu menebalkan pemahaman. Kalau bisa ngulang sekali baru hanya melekat, 2 mungkin melekat, ketiga itu masuk ke proses pemahaman. Semakin diulang maka semakin terang juga itu yang namanya pemahaman. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam surah Al-Isra ayat ke-41. Surah Al-Isra ayat 41. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadzakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Dan sesungguhnya dalam Al-Qur'an ini kami telah ulang-ulangi. Allah ulang-ulang ayat-ayat itu seolah-olah kayak sama kan ya. La'allakum tattaqun, la'allahum yarji'un. Itu Allah ulangi tuh, banyak betul gitu ya. Bahkan ada ayat yang kelihatannya hampir banget sama. Bahkan sama plek ketiplek dalam surah Ar-Rahman misalnya ya. Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Udah hafal puluhan ayat tuh sebenarnya tuh, cuman dalam satu yang sama gitu. Nah, Allah menyampaikan dan sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu kami telah ulang-ulangi. Bahkan termasuk peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat. Tujuan Allah mengulang-ulang ayat ini supaya mereka ingat. Dan agar mereka, dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka, justru malah membuat mereka lari dari kebenaran. Dan maksud dengan ayat ini, ternyata Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan, diulang aja itu diulang. Banyak orang yang gak paham ya. Jadi diulang saja oleh Allah itu ayat, banyak orang yang tidak paham, apalagi hanya sebatas sekilas, sepintas lalu.
Begitupun halnya dengan apa? Dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan apapun materi yang kita dapatkan, kalau tidak adanya pengulangan, maka niscaya dia akan hanya sebatas numpang lalu saja di otak kita. Hafal nanu, hafal kapan? Ada mungkin 3 tahun yang lalu, Bu. Ya Allah. Ini ada yang kan kemarin kasus itu ada orang yang hafal Quran juz 29, 28 gitu kan. Hafalannya udah berapa, Nak? Udah 3 juz. Ikut lomba kan? Nah, masih ingat kisah ini ya. Jadi ada orang ikut lomba. Hafalan 3 juz, 28, 29, 30. Hafalan berapa, Nak? 3 juz. Juz 30 hafal, 29 hafal, 28 hafal, dites. Juz 30 bayangin coba. Yang mainstream bayangin coba, kayak An-Naba tuh. Itu kan mainstream banget kayaknya. Dicoba An-Naba, anin nabail azim. Saya ulangi ya. Anin nabail azim. Hafal ya? Hafal kapan? Oh, udah pas kelas 3. Pas kelas 3. Coba bayangin sekarang kelas 6. Pas kelas 3 dia hafal juz 30, sekarang kelas 6. Nah, ternyata hafalannya dia itu hanya sebatas jadi kenangan. Kenapa jadi kenangan? Karena tidak atau lemahnya murojaah, pengulangan. Paham ya? Nah, itu pentingnya nih. Makanya proses yang kedua ini nggak bisa kita loncat. Karena ada 6 ya proses pendidikan yang akan kita bahas itu. Dari mulai pengajaran, kemudian pengulangan, nanti kemudian ada reward dan seterusnya itu. Ini tangga. Dan tangga ini kita nggak bisa nih. Kita pengen naik tangga 6. Langsung lompat gitu. Nggak bisa. Kalau terjun mungkin bisa ya. Dari lantai 6 ke lantai 1 itu bisa aja ya. Walaupun dengan resiko ya ngeprank malaikat maut kan gitu ya. Tapi kalau untuk naik tangga, itu walaupun kita bisa naik ke tangga ketiga, itu kalau tangga 3 langsung ke 6 juga sama. Capek nggak? Capek. Biasa aja 1. Udah paham, naik lagi ke 2, terus naik ke 3, terus aja seperti itu. Ustadz, apakah tema ini hanya untuk orang tua? Enggak juga. Buat teman-teman juga sama. Teman-teman yang belum punya anak, teman-teman yang baru mau nikah, teman-teman yang baru ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, ya. Contoh lah ya, contoh buat anak SMA ya. Ini sama berlaku. Berlakunya apa? Kita kalau pengen mendapatkan sesuatu, pengen mendapatkan kebaikan, maka yang harus kita lakukan adalah pertama belajar, terus kemudian yang kedua melakukan pengulangan. Sama seperti memberikan pendidikan kepada anak pun, yang pertama kita ajari dia dulu apa yang pengen kita kepengenin, terus yang kedua pastikan anak itu bisa mengulang apa yang sudah kita ajarkan. Ustadz, ini pertanyaan klasik nih. Ustadz, anak saya itu rasa-rasanya setelah saya list itu banyak betul yang harus saya perbaiki, terutama anak yang sudah masuk usia SMP, anak yang sudah masuk usia SMA. Itu memang orang tua kadang pengennya itu semuanya baik, apalagi kalau sudah masuk good parenting. Pulang tuh bawaannya pengennya meluk anak aja, pengen nih bawaannya kan. Pernah ikut parenting nggak di sini? Ada yang pernah ikut parenting? Ya, apalagi anaknya masih SD kan. Pas lagi parenting, pas di ujung apalagi ada muhasabah, nangis gitu kan. Pengen peluk anak, ya Allah, pengen cepet pulang, pengen peluk anak. Pas pulang lihat rumah berantakan, ya kan. Oh ya Allah, bedak berhamburan. Tadi apa udah meluk? Ini siapa yang buat kayak gini? Ya mulai lagi berubah gitu kan. Nah, jadi ternyata itu memang penting gitu ya. Jadi pengulangan materi itu memang penting, teman-teman sekalian. Nih, pas parenting itu bawaannya tuh kayak kembali ke fitrah aja bawaannya. Ya Allah, pengen minta maaf, saya udah banyak dosa sama anak, banyak gebentak, banyak mukul. Pas pulang ke rumah lupa juga materinya itu, balik lagi kayak gitu. Ya ada nggak? Ada. Di list tuh sama kita. Ya Allah, kita nih pengennya orang tua itu, pengennya ngebaikin semuanya. Padahal saya bilang nih dimanapun itu ngisi parenting itu, saya bilang kita nggak bisa memperbaiki semuanya kayak gitu. Kita fokuskan nih Ustadz, banyak betul Ustadz yang masalah disiplinnya dia, masalah makannya dia, masalah pergaulan, masalah HP, bla bla. Ditulis sampai 15. Pengen berubah dalam sehari, nggak bisa Bu. Paling enggak kita punya targetan, nggak apa-apa, satu-satu nggak apa-apa. Misalnya dalam sepekan itu satu perubahannya udah disyukuri sudah itu. Misalnya gini, ada orang yang terbiasa main gadget gitu kan. Nah, main HP tuh nggak pakai aturan. Susah Ustaz, anaknya usia berapa Bu? SMP. Dia selama masih di bawah naungannya ibu, sekalipun dia sudah akil balik, itu tanggung jawabnya ibu, tanggung jawabnya si ayah. Lain kalau dia sudah bekerja,
ya kan? Dia sudah bekerja, dia sudah menanggung dirinya sendiri. Nah, ibu hanya sebatas memberikan apa? Nasihat. Tapi kalau dia masih SMP, masih SMA, itu masih di bawah kendalinya ibu dan bapak. Bahkan se-ekstrim-ekstrimnya nih, kalau misalnya udah parah betul si anak melakukan pelanggaran berkenaan dengan sholat terutama ya, kita perintah sholat doang nggak mau, silahkan dikeluarkan dari rumah. Gitu. Itu namanya sebut shock terapi itu kayak gitu. Nggak mau di tempat ini, nggak mau sholat, udah nggak mau puasa, silahkan keluar dari rumah. Dia uring-uringan, biar aja dia keluar, dibiarin aja keluar. Ustaz kok tega? Memang seperti itu contohnya. Dikeluarkan dia dari dalam rumah. Setelah sebelumnya kita kasih pemahaman, sholat itu wajib, sholat itu kalau ditinggalkan dosa, kalau dilakukan pahala, dan kalau orang tua membiarkan orang tua yang berdosa, sampaikan dulu. Masih nggak mempan, dipersilahkan keluar, silahkan keluar. Ya. Dan dari hasil penelitian juga sama, nggak ada anak yang betah lama-lama di luar kan. Dia akan kembali dengan posisi dia menjadi orang yang lebih baik biasanya. Gitu. Kadang orang tua nggak tegaan kan, kayak anak tantrum. Tahu tantrum? Tantrum tuh kalau ada colokan listrik masih nyala. Gitu. Nah, tantrum deh kan kurang lebih kan gerbek gitu kan. Cuman kalau kesetrum ya innalillahi, kalau tantrum enggak kan gitu ya. Tantrum itu kan orang tua kebanyakan nggak tega nih. Contoh tantrum nih, sebelum kita masuk ke contoh yang 15 yang pengen kita beresin tadi. Tantrum, masalahnya anak saya tantrum, Ustaz. Apa masalahnya? Ya masalahnya orang tua yang nggak tegaan. Gitu. Udah janji sama anak, nah kita mau kondangan. Siap gitu. Ada yang nggak boleh minta apa-apa ya kalau mau ikut. Siap, siap-siap aja dia kan. Namanya jika mau jalan ya. Udah siap, udah pakai baju ganteng gitu kan dah. Pokoknya nggak beli apa-apa ya. Iya bu, nggak beli jajan, nggak beli mainan nggak. Udah kita makan udah hilang. Udah di mana? Di lele-lele mainan. Sambil megangin tembak-tembakan gini kan, cie. Udah di gini nih. Tinggal ditarik sedikit aja nih, diliatin aja. Nah, kan kita udah janji. Putus, sengaja dicabut memang ya kan? Gitu. Wah, putus gitu. Ini memang lah, ini menguji kesabaran. Nah kita bilang, nah nggak boleh, nak. Enggak, pokoknya dia mau, dia guling ya kan, mulai drama nih, episode 1 biasanya. Set, udah mulai merebahkan diri ya kan. Pokoknya ade mau yang ini, terus nggak didengerin juga, masuk step berikutnya kan, set, rebahan, blek. Nah, ade maunya yang ini bunda, gitu kan. Nggak digeming, nggak bergeming, dia guling ke kanan. Nah, guling ke kanan 3, guling ke kiri 3. Sudah malu-maluin bunda aja nih, beli di situ tuh kan. Akhirnya anak punya pola. Kalau nanti minta sesuatu dan nggak dikasih, tinggal rebahan, guling kanan, guling kiri. Gitu aja terus gitu sampai nenek-nenek tarik panjat pinang ya kan. Gitu aja terus. Nah, terus gimana Ustaz? Ya caranya kita yang tegaan gitu. Saya pernah mendidik juga seperti itu. Anak sekarang sudah kelas 1 sanawiyah ya, kelas 1 sanawiyah di pondok. Dulu waktu masih kecil banget dia sama ikut kondangan gitu. Kita udah janji kita nggak beli apa-apa kan. Ternyata pas kita lagi makan dia pergi, dikira mau kemana gitu kan. Ternyata ya itu di lele-lele gitu kan, lele mainan. Udah megang boneka nih. Enggak, nak kita nggak beli. Udah dia rebahan itu udah. Nangis itu kan diliatin. Sampai biasa yang kenal kan biasa yang belikan. Saya keluarin dompet lah, uang saya banyak. Sombong ya kan. Saya bilang saya bawa uang. Kasihan Ustaz sampai gitu, biarin aja. Sampai tungguin sampai kena panas matahari, saya jadi pelindungnya lah. Nih anak kena panas matahari, saya gini kan. Nah, biar nggak panas terus gitu kan. Terus gitu kan. Nah, udah belum? Pokoknya mah gitu. Ya geser lagi. Masih geser kan? Geser lagi kita gini terus aja kayak gitu. Ditungguin, jangan ditinggalin, biarin aja. Gitu sampai orang dibilang coba belikan aja, biarin aja, nggak usah gitu. Sampai ya biasa kalau udah keluarga kan tega ya sama anak, iya bibirnya berkibar kan. Kalau sudah ngomongin gitulah, tapi kan kita punya prinsip, kita bilang sudah janji. Lain kalau ujuk-ujuk saya ngelarang, nggak ada perjanjian, nggak ada obrolan, ini sudah kita sepakati. Dan dia paham itu bahwa kita nggak bakal beli apa-apa. Nah, udah sekali itu aja. Selebihnya nggak pernah dia. Misalnya pengen nggak ada. Pengen kalau memang misalnya sudah disepakati mau beli ini, belilah.
Bahkan kalau untuk ada kalanya kita berikan reward karena dia sudah menghafal apa gitu, silahkan beli yang disuka. Beli dan tanpa kita harus ini kemahalan, nggak ada. Terserah dia maunya apa. Karena dia sudah bisa menahan diri dan kemudian dia sudah apa? Menunjukkan prestasi, ada yang diraih, baru kita kasih reward. Gitu. Bukan berarti setiap reward setiap pencapaian kemudian kita kasih reward, enggak juga. Tapi saat dia bisa menahan diri, dia bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, dia akan milih kok. Gitu. Dan itu biasa di awal aja teman-teman sekalian. Di awal aja. Karena ketidaktegaan orang tua sama kayak HP kan. HP itu Ustadz kan klasik banget. Ustadz anak saya itu susah kalau sudah main HP. Yang beliin HP siapa? Bapak mama. Yang beliin pulsa? Bapak mamanya juga. Terus yang kalah bapak mamanya juga coba. Padahal HP itu kita tuannya. Kita tuannya. Maka teman-teman bisa cek nanti ke rumah. Semua anak-anak kami itu nggak ada yang main HP kecuali weekend. Mau dia yang SMP kah, mau yang sekarang yang sudah masuk SMA kah, mau yang kecil kah, bahkan yang TK juga sama, nggak ada urusan mau TK, mau TK sekarang 0 kecil nih, sama weekend aja hanya boleh pegang HP, selebihnya udah nggak boleh. Selebihnya apa, mainan lah, apa aja yang bisa, mau potong-potong apakah, mau bakar-bakar rumah juga boleh gitu kan. Pokoknya yang penting nggak main HP ya, enggak, kalau rumah ya enggak lah gitu. Maksudnya mau bakar-bakaran yang kecil-kecil, bakar lilin, terus bikin apa yang bisa buat kreasi, serana. Tapi kalau untuk pegang HP hanya di weekend. Kita tuannya, bukan mereka tuannya. Masalahnya kan orang tua menjadikan anak itu sebagai kasihan Ustaz. Enggak juga. Nah kalau misalnya ditanya Ustadz dengan memberlakukan peraturan yang model kayak gitu, adakah hasilnya? Ada gitu. Itu anak yang Allah titipi kami anak kembar itu dua-duanya hafal Quran gitu. Terus kemudian ada yang sekarang yang sudah kelas SMP SD, sekarang yang kelas 4 tuh sudah masuk juz 28 gitu. Jadi bukan berarti Ustadz tuh kejam, nggak kejam. Ada kalanya saat kita memberikan pengajaran, terus kemudian dia bisa mengulangi dan dia bisa paham apa yang pengen kita sampaikan, itu akan enak kok. Itu enaknya di situ. Lain kalau misalnya kita cuma pengen ngatur itu, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi anak juga bingung mau ngapain gitu. Enggak, kita kasih kebebasan. Kita bilang gini, nak nggak boleh main HP. Terus saat anak menghambur, nak nggak boleh menghambur. Itu anak mau ngapain? Gunting gini, misalnya mau gunting kertas nih, jangan gunting kertas. Anak bingung kan, sering HP nggak boleh, gunting nggak boleh, ngehambur nggak boleh, mau ngapain dia? Itulah yang buat stres. Tapi kita tahu konsekuensinya, nggak pegang HP berarti diboleh ngapa-ngapain kecuali yang membahayakan kan ya. Main di rumah itu masya Allah kayak kapal Titanic. Ya, sudah kumpul barang, pokoknya masya Allah. Bahkan sabun aja bisa jadi ruang tamu gitu kan kalau pas lagi heboh-hebohnya. Karena memang udah itu kesempatan dibuat mereka bermain. Bisa dipahami ya? Jadi memang kelihatannya agak Ustadz ekstrim. Enggak juga sebenarnya. Selama mereka bisa paham apa maunya kita. Dan kita ajarin mana kebutuhan, mana keinginan. Nah ini udah butuh banget kan. Iya Bi, udah butuh banget, belilah. Dan kita nggak ada istilah jangan dulu. Enggak, itu butuh butuh beli. Kalau misalnya ya masih ada sih Bi, masih bisa dipakai, masih. Berarti nggak usah beli ya. Iya masih bisa dipakai tuh. Jadi anak juga lama-kelamaan akan paham. Lain kalau kitanya ini nggak boleh, nggak bisa ngasih solusi. Nah makanya yang 15 tadi nih, gimana Ustadz cara ngerubahnya? Saya bilang, saya kalau dihadapkan dengan anak saya model kayak gini nih, 15 nih anak saya, 15 permasalahannya, saya juga nyerah, nggak bisa lah sehari langsung jadi, nggak bisa. Ambil satu poinnya, anak ibu apa? Ini suka pulang lebih dari jam 9 malam Ustadz. Kalau udah main sama teman-temannya, ibu bilang ini, nah kamu itu besok sekolah, ya kan? Kamu besok sekolah. Dan anak sekolah itu nggak baik kalau tidur sampai larut jam 9. Baru pulang jam 9, paling masih SMP gitu kan. Mulai malam hari ini, kalau kamu pulang lebih dari jam 9, ibu akan tutup pintu dan nggak akan buka. Ya, biarkan aja kamu tidur di luar. Ya udah adek tidur di adek misalnya mau tidur di rumah teman. Ya berarti besok nggak usah pulang ke rumah. Tidak usah pulang ke rumah gitu. Kadang kitanya aja hari pertama dia ngetok pintu lebih dari jam 9, nah udah lebih 5 menit kamu di luar gitu. Walaupun orang tua pasti nggak tega kan, diintipin aja tiap 5 menit kan, ya biarin aja, ibunya besok paling sepanang kan ya, nggak sulit tidur, cenut. Tapi itu pendidikan memang seperti itu. Di awal aja kita nggak tega, selebihnya tega aja sebenarnya. Paham ya? Jadi kalau dalam mendidik anak itu, kadang anak itu kan gini, Ustadz perlakukan anak itu seperti raja, ya kan?
Perlakukan anak seperti raja. Itu kan ada tuh tahapannya ya. Ada yang anak tuh kalau 7 tahun terus sampai 10 tahun terus perlakukan seperti raja. Nah, pertanyaan saya, kita udah tahu nih raja mau minum racun. Kita biarin nggak? Hah? Enggak lah. Kita akan cegah. Mohon maaf raja, ini nggak baik buat raja nih. Raja punya penyakit ini, kalau minum ini bisa membahayakan. Kan gitu. Apakah berarti kita bilang kita tidak memperlakukan dia sebagai raja? Kita perlakukan dia sebagai raja. Justru itu caranya. Mencegah dia supaya tidak kena bahaya. Sama kayak HP kan. HP itu bahaya kan. Lebih banyak bahayanya sebenarnya dibanding dengan maslahatnya. Sebenarnya kalau di hari-hari lah, kalau hari-hari dikasih itu memang lah bahayanya memang lebih banyak. Nanti kita bilang, oh karena ini kan raja saya harus saya isikan pulsa sebentar dulu, cek dulu. Kita aja ngecek aja nggak berani. Ngecek isi pencarian dia di Google-nya apa aja, terus isi galerinya apa kita nggak berani buka, itu udah kalah. Terus gimana Ustadz? Satu-satu Bu ya kita ambil nih. Misalnya yang pulang malam dulu deh, kan ini bahaya nih. Apalagi anak perempuan. Anak perempuan SMP nih, kalau pulang tuh di atas jam 9. Ini kan bahaya ya. Nah, kamu dulu tuh perempuan, kamu fitrahnya di rumah bla 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 bla. Nah, ini diberesin dulu satu. Nanti kalau sudah jalan seminggu, naik lagi nih misalnya ke masalah gadgetnya. Pokoknya nak, kalau kamu tidur nggak boleh ada HP di kamar. Semua cas di luar. Apapun alasannya, jam 9 masuk kamar, cas HP di luar. Nah, pas cas di luar itulah Bunda punya kesempatan ngecek HP-nya. Lihat chattingannya dan seterusnya. Di situ. Peran kita orang tua itu di situ. Kalau sudah sekali melanggar, kasih tahu nggak langgar, ambillah HP-nya karena memang kita adalah tuannya. Kita adalah tuannya. Paham di sini? Nah, jadi nggak bisa nih ujuk-ujuk Bunda pulang parenting pengen ngebaikin semuanya gitu. Nggak bisa. Cari poin-poin yang paling penting Bunda ambil nih. Misalnya membiasakan anak untuk berwudu misalnya nih. Ustaz saya tuh pengen anak tuh yang rajin ngaji, rajin sholat, rajin wudu sebelum tidur. Itu hari itu kita cokokin. Nggak bisa. Nah, malam hari ini mau nggak diajarin tentang kebaikan? Mau Bun, apa kita wudu sebelum tidur? Kenapa Bun? Ustadz bilang, kalau misalnya kita wudunya bermasalah, mau tidur nggak pernah wudu, itu mimpinya aneh-aneh. Mimpinya mimpi buruk. Misalnya apa Bu? Misalnya dikejar pocong kredit, jatuh ke genangan masa lalu. Kata anak, kata si anak, kalau masih TK aja lo tong gitu ya. Itu contoh lah. Jadi kita kasih tahu. Jadi malam hari ini kita mulai wudu ya sebelum tidur. Apa nak malam ini akan kita lakukan? Nah, apa namanya ini? Pengulangan. Apa yang akan kita lakukan sebelum tidur? Berwudu sebelum tidur. Nah, oke, keren sudah ini. Satu-satu Bu, jangan ujuk-ujuk. Ibu kesambet apa Bu? Hari ini kita wudu, baca Quran, sholat tepat waktu, qobliyah ba'diyah. Ini Bu sambet apa? Biar nggak ada kesan ibu kesambet itu aja ya. Jadi satu-satu ya ayah ya, satu-satu. Ajarin pengulangan. Nah, nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang reward ya. Tentang reward insyaallah. Silakan kalau ada yang menanyakan dipersilakan. Ada? Kalau nggak ada kita tutup pakai doa makan nih. Nih, infonya ada kambing guling di luar. Di luar, nggak tahu di luar mana kan? Di luar. Di dam juga ada kayaknya di sini. Di Balikpapan juga baru juga ada tuh kambing guling. Silakan. Berkenaan dengan materi kita yang kedua, berkenaan dengan apa? Pengulangan. Ya, dengan pengulangan. Silakan. Ada? Yang intinya kalau sudah ngajarin anak-anak, pastikan dia bisa mengulangi. Bukan cuman kita. Apa ibu bilang? Ibu bilang tadi, ini ibu bilangnya, ibu ulang sekali lagi nih. Itu namanya ibu yang ulang, dia yang ulang ya. Ini ibunya yang banyak ulang nih. Apa kata ibu? Kata ibu, wudu sebelum tidur. Apa nak? Berwudu sebelum tidur. Itu ibu yang ulang, dia yang ngomong, bukan ibu. Nah, kalau dia sudah ngomong baru kita benarkan. Betul gitu. Silakan. Nah, termasuk kayak hafalannya anak-anak nih, adik-adik yang masih SMA ini ya, masih SMK, masih SMA. Semua pelajaran dibaca, diulang. Nah, terus lakukan monolog. Tahu monolog? Monolog itu berdialog dengan diri sendiri ya. Monolog itu melakukan dialog dengan diri sendiri. Yang dihafal tuh, nah, peristiwa itu terjadi di 17 Agustus 1945. Iya kan? Nah, dibuka. Kan betul. Nah, itu namanya pengulangan. Seperti itu. Itu udah keren, udah nyangkut di kepalanya. Sekalipun soalnya nanti berbeda dengan ada yang di buku, tapi kita paham. Silakan. Ayo, yang mau ditanyakan dipersilakan. Jarang-jarang loh, ayo.
Sebulan sekali loh kita ketemu, satu tahap ya kan. Nah, mana ada 6 tahun. Kita ini memang sengaja disiapkan buat setengah tahun gitu ya, buat setengah tahun sampai gonta ganti sudah ini pesertanya ya. Silakan Bu, kalau ada yang menanyakan. 3 2 1. Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak mengurangi beban saya hari ini berarti ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan nanti, mudah-mudahan bisa 2 ya, kita lanjutkan di tahapan yang ketiga dan keempat, mudah-mudahan bisa 2 nanti bulan depan supaya nanti masuk Ramadan ada yang bisa kita terapkan di di rumah kita berkenaan dengan Quranic parenting ini. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.